Ya, halo, selamat malam sahabat keluarga semuanya. Apa kabarnya hari ini? Hari ini hari Selasa 15 September 2020. As always, Family First Indonesia mendampingi malam harinya sahabat keluarga nih. Dan pada malam hari ini dengan ini ya, apa sih istilahnya ya, bincang-bincang seputar relasi. Kita mau ngebahas tentang perceraian. Wow, kayaknya gimana gitu ya kok ngebahasnya perceraian. Tapi yang ini adalah salah satu hal yang paling sering juga dilihat dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh banyak keluarga ya. Ada KDRT, ada perbedaan budaya dan lain-lain yang akhirnya bisa berujung pada perceraian ketika tidak di manage atau tidak dikelola konfliknya dengan baik. Dan pada malam hari ini seorang narasumber yang memang sudah sangat cakap ya dalam mendampingi para keluarga ataupun juga dalam memberikan banyak pelatihan, seminar seputar pernikahan dan keluarga termasuk juga dengan parenting. Nah, malam hari ini ada Ibu Ani Wijaya yang bakalan gabung bersama dengan kita semua membahas tentang perceraian. Topiknya judulnya adalah bercerai, solusi atau emosi. Dan pada malam hari ini bersama dengan Alen kita akan bahas mengenai satu topik yang mungkin relate banget dengan situasi saat ini juga ya, ketika orang banyak bilang oh ini gara-gara corona lah, karena banyak bertemu dengan pasangan hampir 24 jam di rumah akhirnya bertengkar dan akhirnya banyak yang mengajukan perceraian. Apakah gara-gara corona? Kalau dulu kita pernah bahas di talk show sebelumnya, dibilang sebenarnya bukan karena coronanya, tapi memang sudah ada akar masalah ataupun berbagai macam konflik yang udah sering banget terjadi, tapi karena kondisi pandemi seperti ini sering ketemu, akhirnya akumulasinya tersebut meledaklah pada masa-masa seperti ini. Oke, tanpa buang waktu lebih lama, aku mau mengundang narasumber kita yang sudah standby. Halo, selamat malam, Bu Ani. Hai, ya, Alen, senang Wow, ketemu lagi. iya, belakangnya ceria banget tuh Bu. Banyak kata-kata motivasi tuh ya ditempel di belakang ya. Ya, itu kartu-kartu Mm-mm. quote-quote dari Points of View. Oh, itu Nah, istilahnya ya, quotes-quotes kayak yang begini bisa. nih tuh. Oh, keren banget ya. Bisa jadi Ya, motivasi dalam setiap apa ya, circumstances ya, dalam banyak hal yang bikin kita down. Nah, terutama dengan topik kita hari ini nih Bu Ani, ngomongin tentang ya. perceraian. Bu Ani kan kalau bisa Mhm. dibilang masa-masa pandemi seperti ini nih banyak banget keluarga yang akhirnya semakin ditantang ya, pergumulannya semakin besar nih karena mungkin selama ini masalah-masalah nggak selalu terselesaikan dengan baik sehingga menumpuk, dan ketika banyak yang WFH ya kan akhirnya ketemu setiap Mhm. hari berantem dan banyak yang mengajukan perceraian Bu. Katanya semenjak Mhm. pandemi ini tingkat perceraian semakin tinggi terutama di Indonesia. Nah, kalau menurut Bu Ani Mhm. sendiri nih sebagai seorang trainer, fasilitator dan konselor buat keluarga, bagaimana Bu Ani melihat fenomena tentang tingginya angka perceraian saat masa-masa pandemi seperti ini? Ya, Alen, memang situasi maksudnya kejadian kenapa orang kepengen bercerai begitu menurut menurut saya secara Hmm. pribadi dan pengalaman melihat fenomena yang ada terus beberapa kasus yang ada, saya melihat bahwa memang kalau orang sampai pasangan memutuskan untuk bercerai sebetulnya memang ada akar yang Mm-mm. sudah memang jadi masalah begitu. Mungkin paling banyak mungkin disebabkan karena komunikasi yang tidak cocok satu dengan yang lainnya. Sehingga itu menimbulkan keinginan untuk bercerai itu sebetulnya ada. Jadi di dasar hati yang paling dalam, di bawah sadar mereka berdua antara suami dan istri ini sudah berpikirnya ya memang
Saya mau bahagia, karena itu saya lebih baik bercerai, karena ada banyak hal yang rasanya tidak puas, mengalami ketidakpuasan dalam kehidupan pernikahan. Itu yang membuat mereka jadi bercerai, memutuskan untuk bercerai. Nah, kalau sebabnya apa, itu sebetulnya bisa bisa dicari-cari. Kadang alasan itu bisa dicari-cari. Mereka punya banyak alasan untuk bisa memutuskan bahwa ya nggak apa-apa, ini bercerai begitu. Itu yang saya perhatikan ya, saya amati ya. Dan yang paling banyak mungkin kalau orang di kalangan spiritualis gitu, orang beragama sekalipun, akhirnya ya bolehlah bercerai karena apa? Karena dia ada orang ketiga sih, dia sudah selingkuh, dia sudah tidak setia, jadi ya wajar dong kalau saya juga memutuskan untuk bercerai dan saya menikah lagi ya. Ada pandangan yang seperti ini juga. Jadi Gitu. sebetulnya kalau orang, kenapa kok akhirnya orang memutuskan untuk bercerai, itu perjalanannya itu panjang sebetulnya Panjang. ya, menurut saya ya. Iya, Jadi iya, iya. makanya kalau saran saya itu lebih baik dari masih kecil begitu, ayo kita cari pertolongan, ayo kita sama-sama maksudnya mencari solusinya. Jangan biarkan bahwa ini akhirnya jadi kayak semacam bola es yang terus menggelinding terus Heeh. menerus gitu, jadi Semakin membesar besar. begitu, Iya. jadi gunung es yang Iya, meledak iya. di suatu hari begitu ya. Berarti Itu memang benar ya Amel. Bu, bahwa istilahnya tingkat perceraian yang semakin meninggi ya, meningkat terutama di masa-masa pandemi seperti ini yang kayak tadi Bu Ani bilang bahwa itu bukan bukan baru, tapi itu perjalanan panjang ya sahabat keluarga. Jadi mungkin ada masalah sepele yang apa berlarut-larut, tidak segera diselesaikan karena ditunda atau karena menghindari masalah, jadinya masalahnya malah nggak selesai. Nah, sehingga ketika masa-masa seperti ini ada tuntutan dari pekerjaan, ada tuntutan menjadi orang tua yang bisa mendampingi anak belajar di rumah dan lain-lain, itu akhirnya meledak lah kalau istilahnya Bu Ani tadi bisa seperti apa namanya bola salju ya yang semakin menggelinding semakin gede. Nah, ini bahaya banget. Nah, Bu Ani kalau misalnya ngomongin tentang faktor tadi kan Bu Ani sempat nyebut tentang salah satunya komunikasi ya Bu ya, Ya, penyebabnya ya. perceraian. Ada nggak sih Bu faktor-faktor lain selain komunikasi yang bisa menjadi trigger seseorang akhirnya memutuskan untuk mengajukan perceraian? Ya, kalau akhir-akhir ini saya Hmm. melihat bahwa faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya untuk orang bisa memutuskan untuk bercerai. Sangkanya kalau mereka bercerai, maka mereka akan lebih, ekonominya lebih bagus begitu. Padahal belum Hmm. tentu juga gitu ya. Apalagi Hmm. kalau biasanya itu yang mencari nafkah itu dua orang. Nah, sekarang kalau bercerai kan berarti sendiri-sendiri. Sendiri. Ya, itu penurunan, pasti ada Hmm. penurunan income juga. Itu Hmm. antara lain karena itu. Bisa juga karena, mungkin juga karena dia punya, ya bosen aja, sekedar bosan. Hmm. Ada orang yang pengen sensasi Betul. yang baru, Hmm. sehingga dia ya sebetulnya bosan, tapi mungkin alasannya macam-macam sih, karena sebetulnya ada orang ketiga tadi. Orang bisa berpikir bahwa saya itu beda pola pikir, pola 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 rasanya ya beda. Kalau curhat rasanya tidak pernah connect, malah connect dengan orang lain, Hmm. rasanya Hmm. Hmm. begitu. Terus juga karena memang ya sekarang ini kan kalau masa pandemi, jadi di rumah saja, terbatas kan ruang geraknya, tidak bisa pergi kemana-mana, kerja ya di situ, mau ngurus anak di situ, itu juga memicu kebosanan tersendiri. Hmm. Nah, Hmm. ketika Hmm. dalam situasi seperti itu, kalau pasangan tidak cukup punya keterampilan komunikasi, nah itu jadi masalahnya. Jadi memang faktor penting adalah kalau namanya kehidupan pernikahan itu bukan hanya berarti kita ya sudahlah kita jalani aja, mengalir aja, begitu nggak bisa. Kalau menurut saya loh ya, Hmm. ada Hmm. Hmm. keterampilan-keterampilan yang mesti kita latih untuk jadi kompetensi kita juga gitu. Karena pernikahan itu mesti harus diupayakan, bukan ya ini jalan aja begitu seperti biasa, nggak bisa gitu. Sama seperti Hmm. kita kerja di
kantor yang punya kompetensi-kompetensi dan keterampilan yang mesti kita raih, begitu juga dalam kehidupan pernikahan kita. Kita mesti punya Hmm, keterampilan, salah satunya itu keterampilan komunikasi. komunikasi. Keterampilan komunikasi itu keterampilan apa? Keterampilan ketika bagaimana kita berbicara, bagaimana kita mendengarkan, dan bagaimana kita bisa mengapresiasi satu dengan yang lainnya. Nah, itu antara lain Iya, loh. Selain yang orang juga bisa, maksudnya yang paling ya saya masih bisa memahami banget kalau orang akhirnya bercerai hmm, karena ada kekerasan dalam rumah tangga rumah tangga. yang Hmm. bikin, maksudnya ini apa ya, taruhannya tuh nyawa lah, Nyawa. sudah kayak Hmm, begitu. Nah, betul. itu orang bisa, tapi berapa banyak yang benar-benar mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu yang saya belum tahu, belum dapat apa hasil Data, dari statistik gitu penelitian ya. datanya, Iya, iya, kayak iya, gitu. iya. Baik, baik. Jadi memang istilahnya ini tadi mungkin ada banyak akar nih sahabat keluarga, tapi dalam perceraian seringkali segala macam masalah itu berujung pada keterampilan komunikasi yang tidak dilatih atau tidak diasah sejak lama gitu ya. Sehingga permasalahan lainnya entah itu masalah ekonomi ataupun masalah lainnya jadinya disampaikan dengan apa ya, salah dengan cara yang salah. Ini udah ada banyak banget komentar ternyata, Bu. Ya, ini ya, Ada tolong cahaya dibacain. hijrahku. Komunikasi Oh, ekonomi ya boleh. pemicunya. Ya betul. Nah, ini tepat Terima banget kasih barusan semua. Bu apa namanya Bu Ani ini ya ngomongin KDRT ini ada yang bertanya tepat banget. Bu, maaf mau tanya, ini saya ada sepupu tapi punya suami temperamen dan suka KDRT. Dan tiap hari diajaknya berantem terus dan ini berlangsung dari awal nikah dan ditambah lagi sekarang si suami suka miras. Apakah boleh cerai? Gimana Bu Ani? Nah, ya, ini kalau saya Mm-mm. punya pemahaman bahwa saya punya mindset begitu ya, bahwa Mm-mm. kalau namanya apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan dalam kehidupan pernikahan, maka dia tidak boleh bercerai, tidak boleh Hmm, diceraikan oleh manusia. Itu manusia. itu itu mindset saya. Nah, tentunya kenapa, maksudnya misalnya dalam kasus ini ya, bully bully Margareta ya. Nah, Iya, bagaimana kalau ini mengalami KDRT? Ya, kita konseling dulu. Jadi menurut saya lebih baik cobalah konseling, karena kalau kasusnya seperti ini kita nggak bisa cuman sekedar gimana ya tips dan triknya kayak gitu, nggak bisa, kita mesti harus konseling. Saya pikir nah iya Family betul. First Indonesia banyak konselor yang bisa Bapak Ibu datang ke situ juga, atau kalau misalnya tertarik untuk konsultasi konseling dengan saya, silahkan, boleh juga. Saya share nomor telepon saya karena memang saya punya hati untuk hal ini, karena saya punya pengalaman tersendiri ya berkenaan dengan kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Catat nomor telepon saya, Saya Ibu. catat ya Bu di Kosong. ini di Oh ya, komennya. Silakan Bu, boleh. 08. 081 390 Mm-mm. 937 937. 081 390 937 937. Itu nomor telepon Oke. saya. Jadi Oke. memang kalau KDRT itu mesti, ya kita mesti harus banyak ketemu terlebih dahulu untuk tahu, ibarat kata itu ya diurai benang kusutnya itu satu persatu supaya kita tahu. Kita pasti upayakan, karena bagi saya meyakini kalau kita punya mindset Mm-mm. bahwa semua yang sudah, maksudnya saya itu ketemu dengan pasangan saya itu bukan kebetulan. Itu Betul. sesuatu yang memang sudah direncanakan atau ya sudah diatur oleh Tuhan, atau orang mengatakan alam semesta ini kita berjodoh pokoknya sampai kita di KUA itu, catatan sipil di Sipil. gereja atau dimanapun ya, itu berarti ya memang sudah diizinkan saya bersatu dengan pasangan saya. Itu artinya kalau ada masalah, saya mesti berupaya se
seoptimal mungkin ya, maksudnya ya sampai dalam tanda petik saya mengatakan berdarah-darah untuk Mm-mm. mengupayakannya untuk mempertahankan kehidupan pernikahan ini gitu. Betul, betul. Saya Jadi tahu itu intinya pasti tidak mudah, apalagi berat. KDRT ya. Iya. Jadi kalau boleh disimpulkan tadi ya untuk Ibu Margareta tadi ya bahwa KDRT memang sangat menyakitkan dan butuh proses lama juga tuh apalagi kalau misal sudah jadi trauma atau anak-anak juga melihat KDRT tersebut. Tapi memang Benar. disarankan banget untuk istilahnya apa ya melakukan counseling, konsultasi dengan mereka yang pakar dalam hal seperti ini gitu ya. Tadi Bu Ani bahkan sudah share nomor kontak Bu Ani sendiri. Jika memungkinkan, lakukan dulu konselingnya supaya pertama kita memulihkan diri kita juga gitu ya sebelum akhirnya bisa bersama-sama pulih dengan pasangan dan lain-lain. Nah, kemudian Bu Ani ini banyak banget komen Bu. Hmm. Komen berikutnya ini saya sampai ke scroll ke bawah sebentar ya sahabat keluarga. Mohon bersabar. Banyak banget. Kalau dalam proses perceraian dilandasi emosi semata, masih bisa didamaikan atau rujuk dalam proses mediasi di pengadilan. Nah, sahabat keluarga nih, jadi kalau emang cuma karena emosi, ini ada bantuan hukum, ada informasi hukum, jadi bisa dimediasi di pengadilan. Jadi bahkan bukan cuma seorang konselor loh yang mengupayakan supaya pernikahan itu tidak pecah. Bahkan sampai di pengadilan pun pengadilan masih berusaha supaya keluarga itu tidak pecah. Jadi mari kita bersama-sama saling menguatkan satu sama lainnya ya. Kemudian komen berikutnya dari Ria underscore PSY 04. Memang betul Bu, perempuan harus punya keterampilan berkomunikasi karena laki sikapnya lebih banyak cuek dan gak mau tahu ya Bu. Gimana Bu Ani? Benar gak laki-laki lebih cuek dan gak mau tahu? Silakan Bu Ani. Ya, tidak semuanya ya. Ada banyak laki-laki juga pandai berkomunikasi. Intinya adalah sebetulnya masing-masing, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu ya mesti kita sama-sama belajar lah, belajar untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Memang dalam hal ini kan tidak ada sekolah ya, sekolah untuk pernikahan, sekolah untuk menjadi orang tua, itu nggak ada. Nah, cuman kita bisa mengerti sebetulnya kalau kita ini sebagai pasangan suami istri, kita mau jadi orang tua yang bijak, yang tepat untuk anak kita, kekompakan antara suami istri itu sangat penting. Untuk membangun karakter anak kita, kita butuh kekompakan antara suami dan istri. Nah, bagaimana caranya kita menjaga atau belajar untuk kita bisa kompak antara suami dan istri, yaitu belajar. Caranya ya bisa dengan baca buku tentang pernikahan, mengikuti seperti ini, mengikuti Zoom kayak begitu ya, itu bisa. Atau kalau mau ikutilah IG saya, nanti ada Nah, apa training-training workshop. Nah, saya biasa menggunakan dengan tools points of view. Nah, itu bisa maksudnya bisa menolong kita ya menemukan sendiri. Kenapa saya suka sekali dengan tools ini ya? Karena kan bentuknya foto, bentuknya gambar. Jadi ini membuat orang itu gampang banget untuk cerita. Contoh, ini gambar favorit saya. Padahal ini saya acak aja ya, ngambilnya itu spontan gitu. Ini salah satunya ini. Ini gambar yang saya suka. Gambar apa ini, Alan? burung ya. Lihat. Burung Ya, ada burung. 2 ekor burung Uh-uh. saling Ya, beri makan ya Bu ya? Apa berkasih-kasihan ya, tuh? ya. Ya, ya, boleh aja. Boleh kamu menafsirkannya apa saja, boleh kok. Ya, burung ini. Kalau misalnya ini kalau dibilang, apa yang spontan aja ya, yang terlintas di benakmu, itu ketika melihat foto ini, gambar ini, itu apa yang muncul? Perasaan apa atau ingatan apa yang berkenaan dengan kehidupan pernikahan, misalnya? Itu apa yang terlintas secara spontan, Alan, Itu dari gambar ini? aku ngelihatnya itu saling berkasih-kasihan sih Bu. Iya, ya, ya, boleh, boleh, boleh. Ya, misalnya ini misalnya aja itu seperti itu.
Nah, kalau Hmm. orang diminta untuk cerita nih tentang gambar ini. Jadi kadang-kala kan kalau orang datang ke konseling, itu kan kadang juga bingung karena saking banyaknya masalah, tidak tahu yang mesti kemana dia, bagaimana mulai ceritanya. Nah, gambar ini men-trigger dia untuk dia bisa bercerita tentang Hmm. sesuatu yang lain. Nah, itu. Dan itu membuat dia juga merasa aman. Nah, itu yang bikin saya suka dengan tools ini, fototerapi ya, pakai points of view, karena ini bisa menolong minimal untuk inner reset diri saya sendiri. Hmm. Itu saya rasain banget. Sehingga apalagi untuk menolong orang lain, itu kita dapat gitu loh. Kalau kita dapat insight-nya sendiri, bukan karena dinasehati loh ya, Hmm, hmm, dapat hmm, hmm. insight-nya sendiri, maka itu kan komitmennya dari kita Iya, sendiri. Itu akan jauh lebih baik untuk kita bisa pas melakukannya begitu. Tapi betul kalau betul. dinasehatin kayak gitu, misalnya makanya workshop saya mesti gabungin nih Hmm, antara hmm. teori dengan mau aplikasinya apa? Aplikasinya saya pakai points of view. Jadi pulang harus bisa mengaplikasikan teori yang saya berikan gitu. Kayak Hmm, besok hmm, hmm. Sabtu itu saya berbicara tentang keterampilan berpikir kreatif dan berpikir kritis untuk parenting. Minggu Hmm, yang hmm. lalu saya ngomongin soal bagaimana orang tua, parent bisa memanage waktunya dan memanage emosinya. Saya gabungin Hmm, itu Alan. Sehingga orang pulang, dia tahu saya mesti ngapain. Minimal satu hmm. aja poin untuk dia bisa lakukan di dalam Sesegera mungkin kehidupannya. gitu ya. Iya, Betul, iya, iya, melakukan iya. langkah kecil. Ya, itu sampai Gitu. ceritanya kok kemana-mana ya. Saking saya Gak suka. apa-apa. Berarti sebenarnya ini untuk Ibu Ria underscore PSY 04 bahwa yang perlu berlatih komunikasi bukan cuma perempuan tapi juga laki-laki. Artinya setiap orang Betul. butuh komunikasi dan banyak hal yang Mm-mm. mungkin nggak bisa kita sampaikan secara langsung, secara runut gitu ya. Tadi makanya Bu Ani bilang tadi ada yang di triggernya dengan gambar atau apa gitu ya. Tapi intinya lebih mengenali dulu apa sih yang sedang kita rasakan betul-betul dan menyampaikannya. Oke, lanjut Bu, Mm-mm. masih banyak nih. Mm-mm. Rekomen buku-buku pernikahan. Untuk buku pernikahan di Family First Indonesia ada buku Maximum Marriage. Kalau mau sila Ya. itu bahasa Indonesia, bisa kontak ke Family First Indonesia juga melalui DM. Nah, selanjutnya sebentar aku lihat lagi Soal ke buku, bawah. sorry, Uh, saya mau Oke, oke, oke. informasi juga buku. Silakan Bu. Buku saya punya, maksudnya saya menulis buku, Ah, tuh Bu Ani, judulnya bukunya Bu Ani. Together Forever. Tapi Asik. biasanya buku ini saya berikan ketika kita adain workshop kayak begitu untuk couple memang. Jadi itu saya masukkan di situ sebagai bahan bacaannya. Jadi memang Masuk dalam tidak kurikulum dijual ya. bebas, ya begitu. Karena itu Oh. ada begini. Ini contohnya kurikulumnya seperti ini nih. Oh, iya 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 Jadi iya ini iya. saya menyebutnya pohon together forever. Pohon Oke. together forever. Saya terangin ya, supaya kita bisa, ya menurut saya lebih baik mencegah lah daripada Hmm, mengobati. Karena kalau betul. sudah mau bercerai, aduh itu melelahkan sekali dan sulit rumit. Nah, lebih baik Hmm, mencegah. Nah, mencegahnya dengan apa? Ini mesti harus diingat bahwa ini saya analogikan akar. Akar itu seperti mindset. Mindset hmm. yang mesti kita punya. Nah, karena bentuknya akar ya. Kalau akarnya dalam, maka pohonnya itu akan menjadi besar dan berbuah lebat. Nah, akar Hmm. itu ada dua hal mindset yang harus dipunyai. Yang pertama, tadi saya sudah sebutin bahwa perjumpaan antara saya dengan pasangan saya bukan karena kehendak pribadi, melainkan juga ada unsur Campur ilahi. tangan Nah, Tuhan itu ya. campur tangan Tuhan. Itu mindset yang pertama yang harus ditanamkan. Sehingga kalau mau bercerai itu mikir, loh saya meyakini kok. Saya sudah punya komitmen bahwa ini juga karena Tuhan yang Hmm. mempertemukan. Ini karena jawaban doa saya.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada mindset bahwa memang laki dan perempuan itu beda. Tadi kan Ibu tadi mengatakan, ya memang laki-laki gitu. Ya memang beda gitu. Secara fisik itu beda. Selain itu, secara manusiawi ya memang tipe karakter, temperamen, Mm-mm. personalitinya memang berbeda. Beda. Punya hobi yang berbeda. Dari Mm-mm. keluarga asal yang berbeda. Budayanya jadi jelas berbeda. Nah, kita tahu, tapi perbedaan itu bukan untuk kita pertentangkan, tapi justru yang berbeda itu untuk bersatu menjadi Iya, ya. maksimum marriage itu Marriage, bukunya iya. Family First itu ya. Nah, itu bagus, itu buku bagus yang bisa dibeli. Nah, kemudian setelah akarnya ini kuat, itu mindsetnya, ada 4 keterampilan. Makanya saya sebut together itu 2 hal yang menjadi dasar untuk Oh, menjadi bersama. Gitu. forever. Nah, bagaimana untuk forever itu ada Ah, empat keterampilan, Alan. Empat oke. keterampilannya apa? Itu dianalogikan batang. Batang ini adalah keterampilan komunikasi. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita mendengar satu dengan yang lain. Kemudian setelah batangnya, ini ranting-rantingnya. Ranting-rantingnya kan banyak kan? Itu saya menyebutnya itu keterampilan manajemen keluarga. Keterampilan manajemen keluarga karena banyak, makanya ini ada unsur bagaimana ngelola keuangan, bagaimana Hmm. parentingnya, bagaimana masa depan pensiun, bagaimana mengatur kehidupan rumah tangga. Nah, itu perlu di manage. Nah, Mm-mm. keterampilan manajemen untuk keluarga itu penting, perlu dilakukan. Nah, setelah batang, ini ada daun-daunnya. Daun-daunnya kan banyak banget. Nah, keterampilan apa itu? Seperti daun, daun itu kan akhirnya menguning dari hijau, kuning, kemudian dia jatuh kan, lepas. Nah, sama Mm-mm. seperti dengan dalam kehidupan pernikahan, kita butuh keterampilan mengampuni, keterampilan memaafkan, keterampilan mengampuni. Sehingga kalau ada masalah yang sakitnya tuh loh di sini gitu. Nah, kita bisa bisa mengampuni gitu. Nah, terakhir Oke. ada buah. Buah ini adalah keterampilan intimasi. Jadi intimasinya, terutama saya mengatakan intimasi macam-macam ya, tapi lebih saya juga menekankan bahwa intimasi seksual. Jadi mau Hmm. kapanpun kehidupan pernikahan kita tetap mesra, tetap romantis satu dengan yang lain. Nah, jangan dibayangkan kayak Alan yang masih muda gitu ya, kok pacaran romantis tuh pegangan tangan terus gitu sama pasangannya. Bukan berarti seperti itu. Romantis itu tahu apa yang pasangan tuh inginkan. Tahu kebutuhan pasangan. Nah, itu romantis. Nah, ini keterampilan ini untuk menjadi together forever. Jadi, kenapa saya lebih cenderung berbicara tentang together forever ketimbang bercerai, karena saya merasa bahwa bercerai itu dampaknya sangat negatif. Betul. Masalahnya, saya adalah produk anak dari korban perceraian. Nah, itu saya tahu persis apa artinya perceraian dari kedua Hmm. orang tua saya. Kenapa? Itulah sebabnya kenapa saya sampai pokoknya gimana ya untuk supaya kehidupan rumah tangga ini bisa langgeng, bisa baik. Masalah sih tetap ada, tapi tough untuk bisa mengelola persoalan. Akhirnya Ya, muncul together forever. forever. Itu. Wow, Itu luar karena biasa saya tahu banget. bahwa tidak gampang gitu loh untuk ketika saya produk orang dari orang tua yang bercerai. Ini saya ngomong akibat perceraian begitu ya, bukan saya lihat dari buku-buku, buku-buku Hmm. banyak, tapi pengalaman saya pribadi, Mm-mm. di mana saya merasa bahwa saya trauma, saya tidak pernah berpikir untuk tidak menikah, saya benci Mm-mm. laki-laki, sempat berpikir untuk bunuh diri. Nah, itu saya alami gitu di waktu saya masih remaja. Dan karena itulah makanya saya betul-betul belajar, mau belajar untuk bagaimana sih
membangun kehidupan pernikahan itu seperti apa, karena saya tidak punya contohnya. Gitu. Betul. Itu kira-kira Bu, pengalaman sebenarnya saya. kan waktu kita udah habis, tapi karena ini sangat dalam, boleh nggak kita lanjutin, Bu? Oh, oke, oke. Boleh ya, Boleh, kita boleh. lanjut. Ya. Nah, Oh, aku sebelumnya makasih banget sama Bu Ani. Bu Ani mau share tentang pengalaman pribadi dan aku ingin menggali lebih dalam dikit aja, Bu. Mungkin bisa jadi mhm, pelajaran buat kami semua nih ya. Tadi kan Bu Ani bilang bahwa Bu Ani sendiri adalah apa ya? Kalau tadi istilahnya Bu Ani produk gitu kan, produk dari orang tua mhm, yang bercerai. Nah, ketika Ibu Ani akhirnya memutuskan, tadi Bu Ani bilang saya nggak mau pernikahan saya pun mengalami hal yang sama dengan orang tua saya. Nah, apa sih mhm, Bu caranya memutus mata rantai itu bahwa orang tua kita mungkin bercerai, mengalami KDRT dan lain-lain. Tapi ketika kita mengarungi rumah tangga yang baru, bagaimana kita membuat rumah tangga kita kokoh dalam segala masalah pun bisa kita hadapi mhm. dengan kuat, gimana Bu? Ya, itu memang perlu kesadaran ya. Kita perlu kesadaran dan komitmen pada diri kita sendiri bahwa keharmonisan pernikahan itu bukan tanggung jawab pasangan kita, tapi itu juga tanggung jawab pribadi saya. Nah, Betul. ini penting yang mesti kita sadari. Jikalau ada yang mendengarkan di sini yang ikut join juga pernah mengalami pengalaman seperti saya, ya Mm-mm. jangan berpikir bahwa ya orang tuaku dulu juga bercerai. Jadi kalau aku memutuskan bercerai, ya nggak apa-apa karena itu kan menurut penelitian juga seperti itu. Dalam ilmu genogram itu juga ada kan nanti dari generasi keberapa kok ternyata itu berulang seperti itu Betul. kan. Nah, tapi kalau saya meyakini bahwa hidup itu pilihan. Saya diberi Tuhan kehendak bebas dan saya memilih, sengaja saya memilih bahwa saya akan mengupayakan dengan sepenuh hati saya, dengan segala daya upaya saya. Karena itu saya terbuka untuk belajar, baca banyak Mm-mm. buku, ikut training, ikut seminar, teori apa, ya maksudnya untuk terapi. Terapi untuk diri sendiri seperti itu, untuk supaya Mm-mm. saya sembuh, supaya saya sehat, supaya saya lebih happy. Nah, itu yang saya lakukan. Makanya kenapa saya senang belajar terus sampai yang terakhir saya belajar di points of view itu karena ini menarik banget ini bisa menggabungkan antara otak kiri dan otak Betul. kanan saya begitu. Karena itu kan menimbulkan daya kreatif ya kalau kita menggunakan otak kiri dan otak kanan kita juga. Dan kalau Mm-mm. Mm-mm. dibilang topik kita kan bercerai, solusi atau Atau emosi. Saya emosi. sudah bikin akronimnya. Apa tuh, Bu? Aku catat Ya, langsung. kalau kalau sekarang maksudnya yang lagi ngetren kan waktu kemarin itu Butejo ya, jadi wong solutif gitu kan. Solutif. Tapi saya tidak berarti bahwa ya kalau bercerai itu solusi, tunggu dulu karena memang mindset Hmm, saya bukan seperti itu. itu, heeh. Ya, jadi saya mengambil akronimnya justru emosi. Akronim emosi ini dari kata-kata yang pertama yang kita mesti ingat pada saat kita itu berpikir untuk bercerai, yang pertama adalah enyahkan ego. Kita mesti mengenyahkan ego kita, karena biasanya pertengkaran itu karena ego. Mm-mm. Ya, karena ego kita itu yang bikin maksudnya ya gengsi lah untuk minta maaf, nah begitu ya, sehingga rasanya menuntut orang lain, pasangan itu mengerti kita, kita yang merasa perlu dikasihi, diperhatikan, dan lain sebagainya. Nyahkan ego kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengampuni. Jadi itu keterampilan yang mau tidak mau. Karena biasanya kalau orang sudah memutuskan untuk mau bercerai, berpikir untuk bercerai, biasanya masanya sudah dalam. Hmm. Masanya itu sudah kusut, kayak benang ruwet pokoknya. Biasanya begitu. Nah, karena itu kita butuh keterampilan untuk mengampuni itu. M-nya mengampuni.
Karena kalau kita tidak mengampuni, kita masih bawa-bawa itu masalahnya terus-menerus. Mm-mm, mm-mm, Jadi kehidupan rumah tangga ya bertengkar terus. Kasihan anak-anak kita. Saya ngalami itu bagaimana dalam kehidupan keluarga yang banyak piring terbang, terus kata makian, kayak gitu pada waktu saya masih 5 tahun. Jadi saya masih ingat betul mm, bagaimana perasaan ketakutan saya di momen-momen seperti itu saya ngerasain. Nah, itu yang kedua ya, mengampuni. Dan yang ketiga, kalau kita sudah mengampuni, kita masuk kayak orientasi. Kalau mahasiswa gitu kan kita mesti orientasi baru tuh gitu kan, masa-masa orientasi baru ya. Seperti itu. Kita mulai bahwa yang lama itu sudah berlalu, yang baru ini datang dan kita mesti orientasi. Kita mencoba melihat pasangan kita sebagai orang yang baru. Dengan begitu, kita jadi ingat cinta mula-mula. Karena kalau kita pernah sampai menikah, kalau tidak cinta, ya itu bodoh aja sih. Maaf. Kalau kita biasanya, kecuali kalau ini karena menikah karena dijodohkan loh ya. Tapi mm-mm. kalau kita menikah, kebanyakan orang kan bilang bahwa karena cinta, maka aku menikah. Nah, ini kita berarti mesti harus mulai lagi dari awal, dari nol lagi, orientasi baru terhadap pasangan kita, walaupun pasangan lama, tapi kita mencoba menghadirkan ya cinta kita mula-mula. Dan yang Mm. keempat, yang S ya, S. Aduh, saya buat ini kok saya jadi lupa. Ini tulisannya Iya, tuh emosi. iya. Saya biasanya pakai ini sudah lama sih nggak ide les sama Alan. Segera dijadwalkan lagi, Bu. Ini EM ya, Mm-mm, orientasi S. Nah, ini mm-mm. S. S ini spirit atau Spirit. semangat gitu kan. Roh, spirit, kita butuh roh yang menyemangatkan. Semangat. Kalau dibilang bahasanya itu antusias. Antusias itu dari Mm-mm. bahasa Yunani en dan theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Nah, Tuhan. kita butuh bantuan spirit, semangat bahwa Tuhan ada di dalam diri kita, itu yang akan memampukan kita, yang menolong Mm-mm. kita untuk kita tadi mulai mengampuni, mengorientasi dari awal lagi, mencoba mencintai, belajar mencintai kembali begitu. Dan yang terakhir adalah I. I I. di sini adalah intimacy. Intimacy. Jadi setelah kita ada semangat begitu ya, punya merasa bahwa memang ya kita dipersatukan lagi oleh Tuhan, kita harus jalin intimacy, harus Intimasi. menjalin kedekatan, intim kan, Mm-mm. menjalin kedekatan dengan pasangan kita. Intimacy, baik itu intimacy intelektual, intimacy secara spiritual, intimasi emosional, Betul. intimasi rekreasi, Rekreasional. ya Mm-mm. begitu. Ini perlu kita lakukan karena kalau kita tidak pernah mengagendakan, nah bahasa saya kan seringkali begitu, mengagendakan untuk membangun keintiman, ya pasangan kita lebih intim pada mungkin orang lain, teman Mm-mm. sekerjanya kayak begitu ya wajar lah Dengan kalau akhirnya gadgetnya, gitu kan? ya dengan gadgetnya jadi lebih dekat dengan orang Mm-mm. lain atau gadgetnya itu kita kadangkala memang perlu ayo kita agendakan supaya kita punya waktu untuk intimasi bersama dan tak Aduh, kalah menarik banget. penting intimasi seksual ya karena itu yang membedakan antara suami istri dengan persahabatan. Kalau kita Betul. bersahabat dengan orang lain yang lawan jenis, kita dekat, kita bisa saling curhat dan lain sebagainya. Tapi yang tidak bisa kita lakukan hanya di bagian intimasi seksual saja. Dan Betul. itulah yang membuat makanya keintiman yang buah itu saya sebutkan itu adalah intimasinya lebih bahwa intimasi seksualnya tetap berbuah sekalipun sudah usia pernikahannya itu sudah ya 50 tahun tetap mesra gitu bukan hanya sekedar maksudnya kayak kakak beradik enggak cuman sekedar itu
gitu. Iya. Itu Wah, ini kayaknya aku mesti ikut workshopnya Bu Ani nih. Demi nah, mendapat buku tadi. Bu, boleh ya masih dilanjutin ya Bu? Ini banyak banget yang nanya soalnya Bu, kasihan kalau nggak oh ya, dijawab. oke oke. Ya, Boleh ya, ini silakan. dari Pilih. Bapak Johan Lim. Bu, gimana Hmm. kalau misalnya orientasi seksual yang tiba-tiba berubah di tengah pernikahan dan dijadikan alasan untuk bercerai? Perlukah berupaya untuk dipertahankan? Gimana Bu, kalau orientasi berubah? Orientasi apa tadi? Orientasi seksualnya Orientasi berubah. seksual. Oh, orientasi seksualnya berubah. Ya, menurut saya kalau dulu menikahnya maksudnya ya dalam laki-laki dan perempuan, ya Mm-mm, kalau saya tetap ayo perjuangkan gitu. betul. Perjuangkan dulu. Sampai ibaratnya segala upaya cara itu dilakukan. Baru ketika memang benar-benar ya sudah nggak bisa, mungkin itu persoalan lain ya. Tapi Hmm. harus pertama kali mindsetnya itu harus selalu mengupayakan. Jangan sudah langsung menyerah. Itu yang penting. Dan tadi ya Bu, konseling dulu dan lain-lain gitu. Atau jangan-jangan mungkin Hmm. ada trauma masa lalu dan lain-lain. Nah ini Hmm. penting banget untuk Pak Johan nih, nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut ya dengan konselor. Bu, selanjutnya, tadi ada yang bertanya tentang bagaimana cara tadi kan Bu Ani ngomong tentang kekompakan. Ini dari Hmm. V128E. Bagaimana cara membangun kekompakan itu? Dan gimana kalau misalnya sudah nggak memungkinkan untuk baca buku? Maksudnya buku-buku parenting. Gimana Bu? Kalau kan ada orang yang terlalu sibuk juga ya Bu, apalagi kalau perempuan biasanya Hmm. bekerja kemudian urus keluarga juga. Nah, kayak gini gimana Bu? Ada Nah, solusi nggak? cara paling mudah itu kita belajar adalah kalau nggak bisa baca buku ya ikut IG Live seperti ini. Ya, IG Hmm. Live seperti ini juga bisa. Mendengarkan radio misalnya, kan ada tuh, biasanya kadang kan FFI ada juga di Mm-mm. radio mana. Nah, Betul. kita cari tahu informasi yang berkenaan dengan mana pembahasan tentang topik tentang pernikahan, parenting, itu bisa kita pelajari. Nah, caranya bagaimana untuk supaya kita itu kompak sebagai suami dan istri itu perlu komitmen menurut saya ya. Suami istri perlu Hmm. komitmen bersama. Tanpa komitmen, tanpa kesepakatan bersama agak sulit. Jadi cara paling mudah adalah kalau ini sudah punya anak, kita lakukan kekompakan itu demi untuk anak kita. Karena kalau kita tidak kompak, yang kasihan itu Anak. anak kita yang bermasalah. Mungkin sekarang itu tidak terlalu nampak, tapi nanti pada waktu dia usia akil balik gitu SMP, itu biasanya muncullah trauma-traumanya itu apa, masalah-masalahnya yang dulu waktu masa Mm-mm. kecilnya itu tidak Kecil, heeh. diberesin begitu, mungkin kecewa dengan orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu baru munculnya di kemudian hari. Nah, karena itu menurut saya yang penting ada komitmen, terus mesti mengupayakan. Caranya ya agendakan keintiman. Salah satu cara untuk bisa kita kompak itu agendakan keintiman tadi, intimasi itu. Mulai dari intimasi emosi, kita mesti saling sharing, tidak dipaksa, makanya perlulah coach untuk pernikahan kayak begitu ya. Saya berminat untuk hal itu dalam artian ya kalau kita punya pelatih ya kita ya cuman kita harus mau tuh ngerjain PR-nya tiap hari Mm-mm. ngapain, kita agendakan Betul. waktu mungkin cuman sekedar 15 menit untuk membicarakan dari hati ke hati bagaimana perasaan hari ini, bagaimana kesibukan hari ini, ya mungkin sederhana seperti itu, tapi kita mesti lakukan ibaratnya laporan setiap hari selama 21 hari. Itu hukum perilakunya kan seperti itu. Iya, iya, Terus rutin. menerus tidak Mm-mm. boleh Putus. bolong, harus Mm-mm. rutin. Nah, supaya kita terbiasa. Itu ya mau tidak mau kalau ini misalnya kita dengar ini semangat, tapi kemudian kita tidak praktek Turun lagi. ya agak Iya. sulit. Kapal Memang selam mau ya Bu tidak ya? mau kita harus ambil sikap, satu insight. Makanya teman-teman yang di sini yang bergabung, kalau bisa chat tuh insight-nya apa yang saya mau lakukan
terus Mm-mm. mau saya praktekkan nih supaya saya bisa mencegah perceraian itu. Ya, Iya, iya, satu hal iya. aja, hal kecil mungkin insight-nya dan apa yang saya mau lakukan berkenaan dengan pasangan saya. Nah, itu akan menolong sehingga Betul. teman-teman di sini itu tidak mubazir nonton video, Mm-mm. bukan video ya, nonton IG-nya kita ini, tapi benar-benar ya saya mau lakukan karena ya tidak ada yang kebetulan. Saya meyakini begitu. Contoh misalnya, kadangkala saya nggak tahu jadwal ada IG live-nya. Tahu-tahu saya pas buka IG dan ada yang sedang siaran langsung. Saya pas memang senggang mungkin gitu saya kemudian melihatnya. Nonton, Ya, heeh. menurut saya itu enggak kebetulan gitu. Karena itu Betul. kalau bagi saya mendorong teman-teman yang melihat ini ambil satu insight aja dan buatlah insight ini menjadi tindakan konkret untuk saya melakukannya dalam 24 jam ke depan tuh saya mau ngapain. Supaya waktu yang berharga ini enggak sia-sia gitu. Cuma enggak denger-denger Betul. aja, oh iya ya, bagus ya, betul ya, mungkin kayak gitu ya. Saya nanti tanya Alen dong, Alen ngambil Iya, apa satu insight-nya aja untuk mau siap. dipraktekin apa. Siap. Jadi memang jangan sambil lalu nih sahabat keluarga. Jadi begitu dapat sesuatu yang baik, suatu pesan yang baik, pilih salah satu aja minimal untuk langsung dipraktekin selama 24 jam ke depan gitu. Misalnya tentang intimasi rekreasional, apa emosional, atau tadi ngomongin keterampilan komunikasi dan lain-lain, itu penting banget. Bu, dikit lagi deh Bu ya, boleh ya Bu ya? Iya, Masih iya. ini ternyata banyak banget yang bertanya. Oke, aku mau ini satu aja deh terakhir deh nih untuk sahabat keluarga, mohon maaf banget nanti kalau misal pertanyaan-pertanyaan di bawahnya nggak bisa dijawab sama kami. Tadi Bu Ani sudah memberikan nomor kontak juga, atau nanti kan Family First Indonesia akan mengupload live Instagram ini di postnya apa Family First Indonesia di IGTV. Nanti sahabat keluarga juga bisa meninggalkan komentar di situ sehingga nanti rekan-rekan kami dari Family First Indonesia juga bisa menjawab. Nah, kemudian ini kan banyak banget yang bertanya ternyata tentang KDRT nih, tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sekitar 2 minggu lagi nanti kita akan bahas juga tentang KDRT, tapi dalam dari segi hukum, dari mata hukum, apa namanya? Jadi jangan lupa untuk pantengin terus acara-acaranya Family First Indonesia ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, dari salah satu Hmm, followers kita nih ya, dari Bapak Joyo Karyo. hmm. Apakah diizinkan jika dalam rumah tangga yang sudah damai dalam pertengkaran, jadi udah pernah bertengkar dan sudah damai, namun di kemudian hari dipermasalahkan lagi pertengkaran atau KDRT-nya sebagai alasan? Gimana Bu? Diungkit-ungkit lagi masalah pertengkarannya? Nah, ini terima kasih ya Pak Joyo sudah bergabung ini dari Lampung ini. Oh, tuh jauh Jadi ya. jauh ini. Jadi memang ini salah satu hal yang kita perlu sikapi ya. Kadang-kadang suami istri itu punya kebiasaan yang kurang oke, itu menulis atau menyimpan kesalahan-kesalahan. Terus kita Hmm, ungkit-ungkit lagi. Nah, ini merupakan hal yang tidak oke. Karena itu akan bisa merusak kehidupan pernikahan yang baik. Kalau itu sudah diselesaikan, maka jangan diungkit. Tapi kalau hmm, itu memang belum selesai, ya diungkit tidak apa-apa dengan cara yang benar dan bijak, dengan respon yang benar dan bijak, supaya benar-benar kita selesaikan persoalan itu. Nah, itulah sebabnya maka lebih baik kalau ada masalah, jangan tunda masalah itu, hmm. tapi lebih baik selesaikan hari itu juga sebelum matahari terbenam, istilahnya begitu Ya, ya. Maksudnya dalam hari itu juga kita selesaikan perasaan apa atau pikiran apa, ketidakcocokan apa, ketidaksesuaian apa, atau ada harapan karena sumber konflik. Kalau ingat waktu IG Live waktu dulu-dulu, saya kasih akronimnya Miss Beo itu. Waktu itu tidak sama tahu Pak Endi sama ya. Oh Pak iya Endi. sama Pak Endi ya. Oh, nah itu salah satu sumber konfliknya kan expectation tuh.
Jadi kalau Hmm. kita punya ekspektasi yang kita tidak pernah sampaikan, ya bagaimana pasangan kita tahu? Jadi kita mesti Mm-mm. belajar untuk menyampaikannya juga, sehingga Betul. benar-benar hari itu juga konfliknya itu beres. Dengan begitu Hmm. ini menjaga supaya keharmonisan, kekompakan dalam kehidupan pernikahan itu bisa terjadi. Tapi kalau kita menyimpannya, ya sudahlah, enggak apa-apa, wong dia sudah baik, kita enggak usah membicarakan wong dia sudah baik. Akhirnya itu suatu ketika ada peristiwa tertentu, kita tertrigger nih, kita jadi meledak. Mm-mm. Nah, itu tidak oke. Jadi lebih Mm-mm. baik ya kita selesaikan selagi masih kecil. Baik. Seperti Jadi itu. jadi kalau bisa dibilang, aku lupa deh itu baca buku di mana ya Bu Ani. Pokoknya dibilang kalau pasangan suami istri itu sebaiknya sebelum tidur masalah udah kelar. Jadi jangan naik ke tempat tidur, jangan sama-sama Mm-mm. tidur kalau masalahnya itu belum kelar. Jadi istilahnya Mm-mm. sesegera mungkin kalau ada masalah diselesaikan. Kalau memang Mm-mm. meyakini bahwa oh iya dia sudah berubah, tadi kalau dari akronim emosi tadi ya, mengampuni, berarti kita juga melupakan masa-masa kelam di belakang. Tapi selanjutnya ada orientasi, bagaimana kita melihat pasangan kita sebagai pribadi yang baru dengan cinta yang baru Mm-mm. pula. Apa sih Mm-mm. namanya? Mm-mm. Seperti nge-recharge ya, seperti nge-recharge cinta kita seperti awal-awal dulu gitu ya. Jadi ya ini Mm-mm. memang PR yang sangat besar, apalagi manusia suka sakit hati, baper ya kan, kemudian keungkit Mm-mm. lagi gitu. Nah ini hal yang mesti dilatih keterampilannya, tadi Bu Ani berulang kali. Ibu Ani, thank you banget. Hampir 1 jam jadinya Bu. Harusnya 30 menit, sekarang udah 52 menit. Tapi banyak banget insight. Jadi bukan cuma satu, malah banyak Bu. Catatanku seperti biasa banyak nih kalau udah Bu Ani yang ngomong. Catatanku banyak. Jadi aku sedikit summarize. Bu Ani tadi memberikan akronim nih sahabat keluarga, emosi. E-nya, nyahkan ego. M-nya mengampuni ya. Kemudian O, orientasi dalam arti kita melihat pasangan kita sebagai pribadi yang baru, atau mungkin kita ketika mengampuni diri kita melihat diri kita sebagai pribadi yang baru juga yang sudah renew gitu ya. Kemudian Mm-mm. S, spirit atau semangat. Bagaimana kita Mm-mm. membutuhkan Tuhan dalam roh Tuhan dalam diri kita untuk membangun keluarga yang intim tadi. Kemudian I-nya intimasi atau kedekatan. Kedekatan itu banyak ya, ada kedekatan finansial, spiritual, emosional, rekreasional, bahkan juga kedekatan secara seksual. Ini juga tidak boleh dilupakan gitu. Dan ternyata kata Bu Ani bisa kok diagendakan. Jadi rancanglah hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan bersama secara berkualitas. Jadi bukan kuantitasnya Mm-mm. tapi kualitasnya. Nah, sahabat keluarga, kalau sahabat Ya. keluarga pertanyaannya tadi belum masih banyak yang belum dijawab. Sekali lagi mohon maaf, tapi nanti ketika video ini diupload di IGTV, sahabat keluarga bisa tinggalkan komentar, pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Nanti bisa kami dari Family First Indonesia atau juga mungkin Bu Ani dapat mereply, membalas komentar dari sahabat keluarga di IGTV Family First Indonesia. Dan terakhir Bu Ani juga sudah memberi diri tadi ya, mengatakan kalau memang membutuhkan counseling dalam hal keluarga, pernikahan, Bu Ani sudah memberikan nomor, itu sudah aku pin di layar sahabat keluarga, harusnya bisa kelihatan nomor Ibu Ani Wijaya, 0813 90 93 7937 gitu ya. Sekali lagi Bu Ani, terima kasih banyak untuk waktunya, Ya, untuk terima insights-nya, kasih juga untuk Amang. semuanya. Dan sahabat keluarga terima kasih udah mau setia mendengarkan kami berdua bercerita gitu ya. Dan Bu Ani sekali lagi terima kasih juga buat kesaksiannya ya Bu ya. Kami terus ikut mendoakan Bu Oke. Ani supaya terus jadi berkat buat semua keluarga. Sampai Amin, jumpa ya amin. Terima di kasih Alan, acara-acara terima berikutnya. kasih untuk teman-teman yang sudah Iya. ikut gabung.